Rahayu bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Segenap majelis GKI Jemaat Indosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk petugas Kolekpan, tim SPKPR 4, Saudari Wahyu, Saudari Oktaria, dan Saudara Rehan. Nanti bisa diganti Mbak Moni nih, karena yang hadir nanti bisa Mbak Moni. Wartawan Jemaat Minggu 23 November 2025. Wartawan Jemaat yang pertama, ibadah PA dan andang sangat jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 November 2025 pukul 17 atau 5 sore. Tempat keluarga Bapak Winarno. Pemimpin PA Bapak Mahatama Banteng Soekarno. Pujian dan doa Bapak Penatua Dwi Rianto. Pujian Dirgas Dinovali. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Warga jemaat yang kedua, Panitia Natal melalui tim Garidana akan membuat kalender GKI Jemaat Indosari tahun 2026. Bagi warga jemaat yang akan membeli kalender, dimohon untuk memesan terlebih dahulu ke majelis jemaat dengan cara mengisi daftar list yang sudah dibuat di grup WA gereja. Bagi warga jemaat yang belum masuk grup, bisa memesan langsung ke majelis melalui Mas Penatua Pengelis Gideon dan Ibu Sri Rezeki. Untuk batas pemesanan kalender paling lambat tanggal 1 Desember 2025, dan untuk harga per kalender adalah Rp20.000. Dimohon setiap warga per kepala keluarga dapat berpartisipasi untuk membeli kalender tersebut. Kami juga mohon partisipasi dan dukungan dari warga jemaat perihal anggaran untuk rangkaian acara Natal tahun baru ini. Rencana anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp9.000.000 dan dana yang sudah masuk dari persebaran amplop Natal sampai tanggal 16 November 2025 sebesar Rp2.085.000. Jadi masih ada kekurangan dana sebesar Rp6.915.000. Oleh karena itu mohon partisipasi dan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta yang ketiga, Majelis Jemaat
mensyaratkan or atau menyanyi bersama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 November 2025 setelah ibadah selesai. Pujian ini akan ditampilkan pada saat ibadah Natal dan perayaan Natal. Dimohon kehadiran dan partisipasi dari warga jemaat. Warga jemaat yang keempat, dalam rangka memperingati hari Natal, majelis mengundang warga jemaat untuk kerja bakti bersama di lingkungan gereja. Kerja bakti akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 jam 3 sore. Dimohon kehadiran dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Warga jemaat yang kelima, dalam rangka memperingati hari ulang tahun BMGC yang ke-49 akan ada tambahan 1 kantong persembahan yang akan diedarkan majelis pada ibadah Minggu 30 November 2025. Persembahan ini akan digunakan untuk mendukung program kegiatan BMGC. Dimohon dukungan doa dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Warga jemaat yang keenam, ibadah Minggu 30 November 2025 akan dilayani oleh Bapak Mahatama Banteng Soekarno dengan menggunakan pujian hidup jemaat. Petugas kolektan tim SPKP 2 Ibu Saryem, Ibu Atik Mertowo, Ibu Juliati Tantang. Song leader tim Song leader 1 Saudari Janti, Ibu Risma Hatama dan Saudara Cornelius. Musik keyboard Bapak Yosua Ivan Pradana. Penerima tamu tim penerima tamu 5 Ibu Endah Ste, Ibu Supoyo dan Saudari Dea Natalia. Multimedia dan sound Saudara Hedi, Saudara David Timo. FB online Bapak Kristianto. Demikian Bapak Ibu dan Saudara warga jemaat pada Minggu pagi hari ini. Malah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Maha kasih Bapa yang penuh dengan kasih setia serta kemurahan yang melimpah kepada kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang tercurah kepada kami semua, sehingga Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tak kurang dari suatu apapun. Kami sungguh bersyukur atas semua itu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama hadir tempat ini ingin berbakti kepada-Mu, memuji nama-Mu dan mendengarkan firman.
Kiranya Tuhan menguasai hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh memfokuskan diri kami untuk berbakti kepada Bapa yang di surga. Kami senantiasa memohon kepada penyertaan, tuntunanmu, bimbinganmu ya Bapa, kepada Bapak Penatua Dwi Rianto yang akan memimpin jalannya ibadah pada pagi hari, serta mewartakan sabda firman. Kiranya Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus, Roh hikmat, dan Tuhan berikan kemampuan sehingga Bapak Dwi Rianto dapat mewartakan sabda firman seturut dengan kehendak-Mu, sehingga firman yang kami terima dapat menjadikan pelita bagi kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Manis, tim musik, song leader, multimedia, tim kolektor. Kiranya Tuhan juga menyertai kami semua, memampukan kami Bapak, supaya kami boleh melayani Engkau dengan ketulusan hati kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan jalan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa, di dalam pimpinan kita, dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan Yesus, inilah seruan doa yang kami naikkan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami yang bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan kasih 10. Ayat yang pertama dan yang kedua, pujilah Tuhan Sang Raja. dengan yakini bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
sabda Tuhan yang akan menuntun kita memasuki ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Mazmur 103 ayatnya yang ke-10 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita pujikan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus telah memberikan dan mengajarkan kita hukum tentang kasih, yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi dengan sesama. Maka dari itu, dengan nama hukum kasih Tuhan yang demikian bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia biasa tentu tidak terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan yang kita buat selama sepekan. Maka dari itu, melalui ibadah pada pagi hari, saya mengajak Bapak Ibu dan jemaat sekalian bersama-sama berdoa, mengaku dalam doa kesalahan dan pelanggaran yang telah kita lakukan, sehingga kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa dalam pengakuan dosa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan karunia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang telah melakukan banyak sekali kesalahan. Kami telah berdosa Tuhan, sehingga kami mohon pada pagi hari ini Tuhan senantiasa memberikan pengampunan kepada kami atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Maka dari itu Tuhan, ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu dan jemaat sekalian, setelah kita dengan tulus hati mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, maka pada pagi hari ini juga saya ajak untuk jemaat bangkit berdiri untuk bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah yang akan bersama-sama kita terima terambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang demikian firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Marilah kita sambut berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 381 ayat 1 dan 2. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita bersama-sama mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan juga telah bersama-sama mendengarkan berita anugerah, saat ini marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang kudus dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah petunjuk hidup baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan sehingga kita bisa memahami setiap firman Tuhan yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan, dan memahami apa yang jadi sabda firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar firman-Mu dapat masuk dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini terambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-33 sampai 43. Lukas 23 ayatnya yang ke-33 sampai 43.
di bawah perikop Yesus disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang pundi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek mereka, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selainnya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, minggu ini kita memasuki yang namanya peringatan Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja adalah minggu di mana kita memperingati akan memasuki hari dan masa-masa Advent, yaitu masa penantian Tuhan Yesus, kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, semua gereja di dunia ini memasuki yang namanya Minggu Kristus Raja, yaitu mengingatkan kita bahwa sosok yang akan diperingati pada masa raya Natal dan sekaligus kita nantikan kedatangannya adalah Raja Surgawi. Nah, ini pengertian Raja Surgawi ini berbeda ya Bapak Ibu dengan Raja Duniawi. Nah, kalau Raja Duniawi itu seperti kaisar, kemudian sultan, kemudian ada lagi yang namanya perdana menteri, gitu ya. Itu berbeda sekali dengan pemahaman tentang Raja Surgawi. Nah, pada peringatan Natal, Yesus memang datang sebagai wujud seorang bayi manusia, ya. Tetapi yang kita harus tahu bahwa meskipun wujudnya seorang bayi manusia, namun sesungguhnya dia adalah Raja Surgawi, Raja yang memerintah di surga kelak. Maka dari itu kita wajib menyambut seorang Raja Surgawi ini dengan hormat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Sinode GKJTU memberi judul pada pagi hari ini, Yesus Kristus Raja Surgawi yang sejati. Nah,
pada perikop ini penginjil menyampaikan dua pandangan yang sangat berbeda tentang pemahaman Yesus Kristus sebagai Raja. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa Yesus ini adalah Raja surgawi, bukan sebagai Raja dunia. Ini sangat berbeda ya Bapak Ibu. Di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai yang ke-43 yang tadi sudah kita baca bersama-sama menggambarkan otoritas agama Yahudi dan pengikutnya tentang pemikiran mereka, bagaimana raja yang mereka inginkan, yang mereka dambakan itu adalah raja yang tidak boleh menunjukkan kelemahan sedikit pun, apalagi diperlakukan secara hina oleh prajurit Romawi dan diperlakukan digantung pada kayu salib. Ini bertentangan sekali tentang pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, baik Yahudi maupun Romawi punya kesamaan pandangan sebagai raja, tentang raja. Nah, seorang raja itu pemikiran mereka itu harus kuat, harus super power, harus dikdaya, sakti mandraguna gitu ya, yang mampu menunjukkan kuasa-kuasa supranatural yang mencengangkan dan menakjubkan, sehingga tidak mungkin raja itu kalah oleh musuh-musuhnya. Dengan demikian, rakyat akan sangat menyegani raja mereka. Ini adalah cara pandang yang sangat berbeda dengan cara pandang Yesus tentang dirinya sebagai raja. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ini ada sebuah cerita ilustrasi ya Bapak Ibu. Ada sebuah kerajaan yang sangat luas, yang sangat besar, yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, raja ini mempunyai dua anak laki-laki. Sang raja ini sudah memasuki masa purna tugas ya Bapak Ibu, sudah tua, dan raja ini ingin mencari penggantinya untuk menjadi pemimpin kerajaannya. Nah, raja ini meminta kedua putranya untuk menjelaskan apa arti seorang pemimpin bagi kedua anak ini. Nah, sang putra sulung, anak yang pertama, dengan sebuah pena, ya alat tulis di tangannya, mulai menuliskan rencana-rencana detail tentang strategi militer, tentang kebijakan ekonomi, tentang hukum-hukum baru untuk kesejahteraan kerajaan, sehingga kerajaan tidak mungkin terkalahkan. Nah, dia berbicara tentang sebuah kekuasaan dan keberlanjutan kerajaan. Nah, di sisi lain, sang putra bungsu, anaknya yang kedua, ini mengajak ayahnya masuk ke dalam satu ruangan khusus, satu ruangan yang sangat gelap, tidak ada lampu, tidak ada penerangan apapun. Di situ sangat gelap gulita Bapak Ibu. Nah, kemudian saat putranya itu mengajak ayahnya masuk, di sana ia menyalakan sebatang lilin kecil. Nah, saat putranya ini menyalakan lilin kecil, seketika ada cahaya yang menerangi ruangan itu. Seketika ruangan itu menjadi terang, mengusir kegelapan yang ada di ruangan itu dan juga memberikan kehangatan. Nah, sang putra bungsu, anak yang kedua, berkata kepada ayahnya, "Ayah, menurut saya seorang pemimpin itu sama dengan lilin yang tadi sudah saya nyalakan. Pemimpin itu harus memberikan penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Seorang pemimpin itu harus menjadi panutan bagi semua orang. Seorang pemimpin itu harus hadir setiap saat dan rela berkorban
untuk menerangi diri sendiri dan orang lain. Nah, mendengar jawaban dari sang putra bungsu, sang raja sangat gembira dengan jawaban sang anak kedua ini. Setelah menganalisa, berpikir, dan juga menyeleksi di antara kedua putranya ini, sang raja akhirnya memutuskan untuk memilih putra bungsu sebagai calon penerus tahta kerajaannya. Dia mengerti bahwa sebuah kepemimpinan itu bukanlah tentang memerintah dari dalam istana saja, tetapi lebih kepada menjadi contoh bagi rakyat dan masyarakat dalam membimbing, membina, dan memberdayakan orang lain melalui tindakan yang nyata. Tidak hanya sebatas menjadi contoh, tetapi juga menjadi tindakan yang berguna untuk masyarakat yang ada di bawah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kalender gerejawi, saat ini kita memperingati Minggu Kristus Raja yang mengakhiri rangkaian minggu biasa dan mengantar kita memasuki minggu Advent. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu dan jemaat, minggu-minggu kemarin kita memasuki ada di dalam minggu-minggu biasa. Itu ada dalam warna liturgi, warna hijau. Jadi warna hijau itu adalah warna yang sangat lama ya, kira-kira 6 bulan. Nah, pada saat ini warna liturgi itu berganti menjadi warna putih. Itu untuk memperingati bahwa kita memasuki Minggu Kristus Raja. Dan minggu besok kita akan memasuki masa Advent yang pertama, di mana masa Advent ini adalah kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Raja sebagai Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Lukas menjelaskan kepada kita tentang gambaran Kristus sebagai Raja. Itu sangat berbeda dengan pemahaman orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Pemahaman orang Yahudi dan orang Romawi tentang seorang raja itu harus sakti mandraguna yang mampu menunjukkan kuasa supranatural, kuasa yang tidak terbantahkan, tidak terkalahkan, sehingga tidak mungkin tergantikan, gitu ya. Ini adalah cara pandang yang sangat berbeda sekali dengan pemahaman tentang Yesus, tentang dirinya sebagai Raja Sorgawi. Raja yang satu ini tidak menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, tetapi justru menaruh perhatian dan empati yang mendalam kepada setiap orang, termasuk pada penjahat yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kayu salib, seperti yang tadi kita sudah baca. Dari pengakuan seorang penjahat tadi sebagai Raja Sorgawi, Yesus justru menyelamatkan penjahat itu dengan membawanya ke Taman Firdaus yang ada di surga. Nah, dalam peringatan Minggu Kristus Raja ini, marilah kita mengambil contoh dari seorang penjahat yang beruntung tadi, Bapak Ibu, yang mendapat sapaan dan keselamatan dari Yesus di atas kayu salib. Dalam menyambut Yesus yang datang sebagai Raja, marilah kita memiliki sikap yang benar, yaitu sadar diri bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang pantas menerima kutuk atau murka dari Tuhan karena dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Tetapi karena belas kasihan dari Tuhan, kita masih dapat mendapatkan anugerah keselamatan. Tak ada yang pantas kita banggakan dalam hidup ini, karena kita adalah orang-orang yang berdosa yang perlu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, minggu depan
kita sudah memasuki masa Advent yang pertama. Tentu gereja sudah melakukan berbagai macam persiapan untuk menyambut Natal. Demikian pula banyak jemaat pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang sangat meriah dan juga penuh dengan sukacita. Pasti Bapak Ibu ada yang sudah mempersiapkan pohon Natal, kemudian lampu-lampu dan hiasan Natal untuk mempercantik rumahnya, ruangannya, sehingga siap untuk menyambut hari Natal. Maka dari itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut Raja kita dan mempersiapkan diri menyambut masa Advent dengan pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Firdaus kelak. Selamat memasuki masa Advent, kiranya anugerah dan berkat Tuhan turut menyertai kita dan kehidupan kita. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk menutup khotbah kita pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang penuh dengan pengampunan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi terang dan kekuatan bagi setiap langkah hidup kami, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat untuk sesama kami. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu di dalam doa syafaat. Kami akan berdoa untuk orang-orang yang kami kasih, untuk kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat di gereja ini, dalam setiap pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha-usaha kami, dan pergumulan hidup yang kami alami. Berikanlah kekuatan, hikmat, dan penghiburan, sehingga kami dapat melewati setiap pergumulan kami dengan penuh dengan kesabaran. Berikanlah kesehatan bagi kami Tuhan di musim penghujan ini, sehingga kami dapat terus beraktivitas dan melakukan pekerjaan kami dengan badan yang sehat. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan jemaat kami yang sakit. Kiranya Tuhan tilik dan sembuhkan setiap penyakit dan sakit yang jemaat kami alami, sehingga dapat sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami dalam mengambil keputusan, sehingga dalam setiap keputusan itu dapat adil dan bijaksana. Berikanlah kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar hidup kami dapat terus diperbaharui. Kami serahkan semua doa ini Tuhan hanya di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama meneguhkan kembali iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus yang
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Marilah kita sambut pengakuan ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 388 ayat 1 dan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita iringi persembahan kita dengan lagu pujian dari PKJ 146 ayat 1 dan seterusnya. Jangan
Kami mengucap syukur Bapa atas pemeliharaanmu dalam hidup kami. Engkau senantiasa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau senantiasa menyertai kami dalam melalui setiap pergumulan dalam hidup kami. Sebagai tanda syukur kami kepadamu Bapa, saat ini kami mengumpulkan sebagian dari berkat rezeki yang telah kami terima daripada Engkau untuk kami persembahkan. Kami mohon Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami. Dan Bapa, kami mohon Engkau mengurapi persembahan kami ini, Engkau sucikan sehingga dapat berkenan bagimu dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya Bapa, bagi setiap kami yang dengan tulus hati memberikan persembahan kepadamu, Engkau akan memberikan bagi kami berkat yang berlimpah-limpah. Bapa di surga, kami juga mohon Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Ibu majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat dikelola dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Lebih daripada persembahan kami yang berupa dana ini Bapa, mampukanlah bagi setiap kami untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa kami ini Bapa, dan kami akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mundur dari persekutuan ini dengan membawa damai dan sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita akan nyanyikan Kidung Pujian 400 bait 1 dan 2 untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Yeah.
Iya, ternyata di sini lewat kopi. Bisa Pak? 200. 200. Bisa Pak? Iya. Apa ya? Nawar tekan. Zaman kami Ya, sampai latihan. Sehat Pak? kreativitas paman. Digawe nang kono ra. Catatan itu bagian aku sama anu baru ngantuk. oh ngantar. jadi kita minggu kerja sana Siapa? Baru minggu kerja. Terima kasih untuk yang sudah menonton.